Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya senang sekali bisa berada di depan teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang selalu semangat menuntut ilmu, terus belajar, dan tetap berjuang meskipun dunia kadang terasa berat. Teman-teman, hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang kesehatan mental pada remaja dan mahasiswa Gen Z. Kenapa itu penting untuk kita bahas? Karena dengan memahami kesehatan mental, kita bisa belajar menjaga keseimbangan hidup, baik dari sisi akademik, sosial, maupun emosional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanda Syaidatul Azifa, dan selama beberapa menit ke depan saya akan melakukan edukasi satu arah atau bisa disebut model komunikasi linear. Model ini biasanya digunakan di media massa seperti radio, televisi, di mana pengirimnya menyampaikan informasi kepada pendengar tanpa ada dialog langsung. Jadi, saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan hati yang tenang, karena topik ini menyentuh sisi yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental kita. Kadang kita lupa bahwa tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang disembunyikan di balik senyuman, ada tangisan yang disimpan rapat dalam hati, dan ada beban yang dibawa sendiri tanpa seorang pun tahu. Coba tanya ke diri sendiri, apa kabar kamu? Apakah kamu benar-benar baik? Atau hanya terlihat baik di depan semua orang? Faktanya, lebih dari 50% mahasiswa dan remaja Gen Z mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari stres akademik, tekanan sosial, sampai rasa takut gagal. Dunia sekarang bergerak terlalu cepat. Semua orang berlomba-lomba untuk bahagia, sukses, produktif. Padahal di balik layar banyak yang sedang berjuang melawan kecemasan dan rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Gangguan kesehatan mental itu bukan hanya tentang depresi berat, tapi tentang kelelahan batin, kehilangan semangat, dan kehilangan keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Kadang kamu ngerasa capek tanpa sebab, males ngapa-ngapain, gampang marah, ngerasa nggak cukup baik untuk orang lain. Padahal kamu cuma butuh istirahat, bukan karena itu gagal. Tekanan itu bisa berasal dari berbagai arah, dari tugas kuliah yang numpuk, harapan keluarga yang terlalu tinggi, teman yang terlihat bahagia di media sosial, atau bahkan dari diri sendiri yang terus membandingkan pencapaian. Lama-kelamaan semua itu bikin kamu cepat lelah mental. Yang sering terjadi, kamu menjadi diam, pura-pura kuat, padahal kamu cuma butuh dipahami. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kamu butuh istirahat, hati juga butuh tenang. Pikiran yang sehat membantu kamu berpikir lebih jernih, mengatur waktu dengan baik, dan tetap bisa menikmati hidup meskipun penuh tekanan. Sayangnya, banyak dari kita sering mengabaikan tanda-tanda stres kecil. Dari nggak bisa tidur semalaman, jadi susah bangun besoknya. Dari sekali bolos kelas, jadi hilang semangat berminggu-minggu. Semua hal besar berawal dari hal kecil yang dibiarkan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa lelah, istirahatlah. Kalau kamu sedih, menangislah. Kalau kamu butuh bantuan,
Jangan takut untuk berbicara. Pergi ke psikolog bukan tanda berarti kamu itu lemah. Itu justru tanda keberanian. Kamu berani mengakui bahwa kamu ingin sembuh. Ada banyak penyebab gangguan kesehatan mental, dan semuanya saling berhubungan. Mulai dari stres akademik karena tugas dan deadline yang tiada henti, masalah ekonomi yang bikin kamu tertekan, kurang tidur dan kelelahan, hubungan yang toksik yang bikin kamu kehilangan percaya diri, perbandingan yang bikin kamu merasa tidak cukup. Namun, di atas semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kasih sayang terhadap diri sendiri. Jangan terus memaksakan diri jadi sempurna. Nggak apa-apa kalau kamu itu gagal. Kalau kamu butuh waktu istirahat, dunia nggak akan runtuh hanya karena kamu berhenti sejenak. Kadang dari berhenti itulah justru kamu menemukan arah yang baru untuk melangkah. Dampak gangguan kesehatan mental itu nyata. Kamu bisa kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan harapan. Tapi kamu juga bisa pulih. Pulih bukan hanya soal cepat, tapi soal bertahan pelan-pelan, hari demi hari. Mulai dari hal kecil, yaitu tidur yang cukup, makan makanan bergizi, kurangi waktu di media sosial, dan lakukan hal yang kamu sukai. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu bukan gagal, kamu hanya manusia yang sedang belajar bertahan di dunia yang sibuk. Kesehatan mental adalah kunci keseimbangan hidup. Dengan jiwa yang tenang, kamu bisa menjalani hidup lebih bermakna. Jadi, dengarkan dirimu, rawat hatimu, dan ingat kamu berharga. Bahkan ketika kamu merasa tidak berharga. Rawat dirimu seperti kamu ingin dirawat oleh orang lain. Karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Semoga pesan tadi bisa menjadi pengingat lembut untuk kita semua. Menjaga kesehatan mental bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian semua sehat dan selalu berproses, selalu mencintai diri sendiri apa adanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.